kembali lagi di Si Mamaung Podcast. Assalamualaikum. Ini podcast terbaik yang sudah mencapai 10.000 orang ya yang mendengarkan, baik itu menonton dan kita sudah mendapatkan piagam dari Cesusan, bro. Iya. Kan poho teka bawa Nyata piagam ti Cesusan ya. Aduh, hatur nuhun pisan ini bobotoh salam dunia. Yang dari mana aja ya? Kemarin udah banyak ya komentarnya. Anu di Pandeglang ya. Kan? Majalaya ayeuna boga mall, mantap. Oh ya benar eta mall di Majalaya. Uish, edannya. Pokoknya dimanapun berada lah. Hatur nuhun semuanya. Dan kita lanjutkan kembali podcast episode ke berapa nih? 15 ya? 17. 17. Ayo sok poho episode. Jika nunggu 100 wae. Orang mah nu inget tanggal gajian hukum namun angka teh gitunya. Aduh. Kita bakal membahas seputar apa ini hari ini? Ini sesuai requestnya dari Bobotoh dan Maunger semua ya. Kemarin banyak yang minta kita membahas nomor pemain bernomor punggung 10 di Persib Bandung. Nah, terus Ya. kamari aya nu menta Persib 2018 coach. Nah, kayaknya ditabung ya. Go. Siap. Naon kamari teh aya nu kiper-kiper. Tabung. Terus pembinaan pemain muda diklat. Nah, itu engke aya Itu lah. dia. Terus ada juga yang minta, kok kalau di YouTube itu dipotong? Tenang. Sekarang kita kasih semuanya full buat kamu yang nonton. So, lah full aya nama. Karena lebih senang lihat ekspresi. Ezer. Berarti secara tidak langsung mereka suka dengan penampilan kita. Tahu kan ya? Iya. Makanya kita membutuhkan apapun yang terlihat bagus di kamera ya. Tolong mungkin ada yang mau endorse ya kan. Siapa kayak endorse wae anjir. Ya siapa tahu gitu loh. Tekodo. Boleh. Ini bajuna SMNGKB urang mah ya nomor 10. Di mana itu Di tuh? Boca Juniors pemain favorit aing Juan Roman Riquelme. Ya, eta nomor 10 pisan. Si keledai yang pemalas. Bener. Edan. Ya, kita aya nomeran jeung ngaran, cuman ka istrika jadi leungit ka istrika. Tapi si Ajan Riquelme apal tuh Sa? Nomor 10-na Maradona. Maradona. Iya. Diego Armando Maradona. Atau flank lagi halus, Guillermo Barros Keloto. Nomor 8 Martin Palermo. Aredan KB. Fernando Gago. Nah, Fernando Gago. Ya teh kolot ya. Kiperna Alberto Abondanzieri. Kiperna. Tevez oge pernah pakai nomor 10. Efes ya kan loba pisan. Mantap. Tapi yang kita pingin bahas adalah pemain nomor punggung 10 di Persib. Iya, lain. Bukan di Argentina. Hey. Lain di Boca Juniors. Junior lain. Ya karena Persibnya bukan Persatuan Sepak Bola Boca Junior. Tapi Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Buenos Aires. Nah, nomor 10 di Persib zaman baheula nepi ka zaman Kiwari teh diisi oleh pemain-pemain yang edan cek orang teh nya sebenarnya punya kualitas, punya karakter. Ya makanya dia dikasih nomor 10 gitu kan. Tapi aya nu berprestasi, aya nu gagal. Nah itu dia. Tapi sejarahnya coach ya emang kalau nomor 10 itu harus dipakai sama striker dan gelandang atau gimana sih? Nah, kalau sejarah ya zaman si Ji main bola baheula ya. Kayak si Ji Pajar. Jadi kalau dulu kan sepak bola itu identiknya per nomor untuk memudahkan wasit mencatat dan tim statistiknya mencatat. Jadi kalau dulu tuh biasanya nomor kan misalnya formasinya 4-4-2 tuh. Biasanya 4-4-2 diamond. Nomor 1 kiper udah pasti. Nomor 2 tuh bek kanan. 3-4 bek tengah. 3 bek kiri. 3 bek kiri, 4-5 bek tengah. Center back. 6 tuh gelandang bertahan. 7 sayap kanan. 8 gelandang serang. 9 penyerang utama, ujung tombak. 11 flank kiri. Flank kiri. Nah, nomor 10 itu pemain yang di belakang penyerang. Bisa second striker, bisa trequartista. Iya, betul. Atau false nine kali ya kalau sekarang ya. Bukan. Oh, bukan. Salah aingnya. Playmaker kan? Playmaker. Secara fungsi playmaker. Jadi nomor 10 itu kalau secara sejarah memang pemain yang berada di belakang penyerang utama kalau dulu. Iya. Kadang bisa menjadi pelayan tugasnya, kadang bisa menjadi penyelesai akhir ketika penyerang utama itu tidak bisa menyelesaikan peluang gitu. Nah, kesini trennya bergerak menjadi orang-orang yang memakai nomor 10 itu adalah orang-orang yang mendapat sorotan gitu, sorot TV. Jadi kabeneranna nomor 10 eta aralus wae teh zaman baheula teh. Nya. Pele. Michel Platini.
Michel Platini, Diego Maradona. juara Prancis, Benar. Diego Armando Maradona, Maradona. juara Piala Dunia 8 genap nomor 10. Kesininya Roberto Baggio. Ya. Nah kemudian kesini teh geser Liga Italia kan zamannya si Pajar Lalajo Bola kan Bener. Serie A aja. Serie Serie A. A, orang Ya. Serie A bisa. Formasinya tuh kalau nggak 3-5-2, 4-2-3-1. 4-2-3-1 dengan 4-3-1-2 dengan 4-3-1-2. dua penyerang dan di belakangnya ada Trequartista satu ya. yang namanya trequartista, satu orang di belakang dua penyerang. Nah dari situ Italia kan jadi sering kita tonton kayak Liga Inggris sekarang lah, jadi banyak yang nonton. Iya. Nah di situ lahir tuh Roberto Baggio, Francesco Totti, Del Dejan Piero, Savicevic, Alessandro Del Piero. Nah Alessandro Del Piero kan lebih ke bisa striker juga. Nah jadi mulai tuh nomor 10 teh sakral hanya dipakai oleh pemain bintang. Nah. Itu juga berbanding lurus dengan biasanya pemain bintang itu sepatu warna bodas. Pembalanya Ya, kan ya. nu lain ecek-ecek lah hideung. Ya. Nu bodas nu bintang Nu eta bodas, nu bintang. Eta biasa gitu tinggalin deh di zaman-zaman baheula pokoknya Bener-bener. nu ngabedakeun eta sepatu warna bodas Sepatunya. ecek nomor 10. Iya. Nah kan kalau kita terbiasa apa yang terjadi di Eropa itu langsung ngegeser ke Asia juga kan. Itu juga terjadi di Indonesia bahwa nomor 10 itu memang akhirnya dipakai oleh bintang-bintang ya. Orang mun main bola di kampung ya. Medio 90-an sampai 95 lah. Orang can lahir sih nya. Ya, Tapi orangnya can. kaca. Can lahir. Adi maneh can lahir. Itu kalau main di kampung misalnya Pordes, bahkan olahraga desa Ya, gitu. Suratin, Haornas, Domba Cup. mana mau main ya dibere misalnya diacak nomor, sok pilih aja nomor, terus dibere misalnya ku si abang-abangna nih pakai nomor 10. Eta kan pasti gempernya. Nya beban anjir. Jangan 10 ah, yang lain aja. Nah, itu kan memang ada magis. Jadi karena di Eropa sana nomor 10 itu sudah pemain yang jago-jago, jadi ka orangnya jadi 10 teh kudu pemain jago, sedangkan kalau orang ngerasa diri orang teu jago kan jadi make nomor 10 beban kan. Ya. Nah, biasanya kan ada kayak gitu tuh. Ah, orang mau make nomor 10 lah, make nu lain weh gitu. Nah, tren itu akhirnya mulai berubah ketika Spice Boy aya. Oh iya. David Beckham. Saya eta nu mulai walaupun saya tahu awal lagi nomor 10-nya. Nya Beckham sempat nomor 10 terus sempat 24. 24 sampai akhirnya 7. Nah, dari situ nomor 7 itu mulai identik bahwa pemain bintang nggak harus nomor 10. Ya. Karena aya David Beckham eta, si Megapolitan ini. Jadi mulai eta batur teh kan kita kan selalu melihat ke sepak bola Eropa kan. Bola aing make aing nomor 10 ketika ada David Beckham, terus kemudian ada Raul juga di Spanyol Ya, nomor 7 Gonzales, ya. oke Nah, kan. dari situ mulai ngegeser, oh bintang berarti nomor 7 ge bisa jadi bintang. Mulai ngegeser lagi 9, mulai ngegeser lagi. Dan striker pun tidak harus identik dengan 10 Dan ya 9 kan? juga Betul. gitu. 9. Pada akhirnya striker karena sepak bola mulai modern, striker mulai bisa pakai 99. Ya. Bahkan nomor 10 juga pernah dipakai oleh William Gallas di Arsenal. Si Bener. ini kipernya Chievo, Lupatelli. Cristiano Lupatelli. Nomor 10. 10. Christian Vieri 32. 32. Mohamed Kalon Tilu. waktu Tilu. di Inter 3, di Vicenza sebelumnya nomor 2. Di Persebaya Musa Kalon. Musa Kalon. Keduluran kita. Iya, banyak ya. Nah, enak ka Persib. Nah. Di Persib sejarah nomor 10 tiba heula nepi ka ayeuna pasti loba carita. Loba pisan. Diawali mungkin yang paling teringat adalah seorang Ajat Sudrajat kali Coach ya. Pasti. Tentu Ajat Sudrajat. Ajat Sudrajat itu coy julukannya tuh main-main. Ya. Dewa sepak bola Bandung. Iya. Anjir, itu mah ini ya, kalau ada list before I die gitu misalnya. List 3 buku yang hayang ku aing baca sebelum aing modar misalnya. Itu tuh kalau saya pribadi ya, yang pertama biografinya Ajat Sudrajat. Yang sampai saat ini tentu belum ada lah ya. Maksudnya biografi itu bukan biografi yang standarnya nu cerita balik layar keren gitu. Yang kedua Boas Solosa, yang ketiga Kurniawan Dwi Julianto kalau saya. Nah, tiga-tiganya kan rockstarnya gitu. Ya. Itu mah itu mah rockstar lah. Kebetulan Ajat sama Kurniawan memakai nomor punggung 10 tuh Sama identik. 10, benar. Nah, Ajat Sudrajat ini di medio 86 sampai sekitar 95-an ya udahlah sepak bola Jawa Barat dan Bandung mah cuma mengenal Ajat. Ya. Mun maneh main bola hayang jadi sahanya, hayang jadi siga Role model nanti Ajat pasti. udah pasti itu mah. Ajat Sudrajat guys pasti.
dari sisi prestasi oke ya terbukti ya. Ya. Terbukti. Seperti yang di episode sebelumnya sempat diceritakan bahwa Ajat pernah membawa Persib juara di era Perserikatan 86 sama 90. 90. Sampai iya patung sepak bola di Bandung walaupun kita nggak tahu itu beneran patung Ajat atau bukan, tapi orang bilangnya eta mah patung Ajat. Ajat. Walaupun Ajat lagi kesel sebenarnya eta gara-gara eta bonus jadi ribet. Benar ya. Benar. Kata, Itu jadi- Ajat Sudrajat. Tapi cerita lain nih seputar Ajat Sudrajat. Dengan nomor 10-nya coach. Ya Ajat itu representasi terbaik nomor 10 akhirnya sampai berpuluh-puluh tahun di Bandung ya sebelum akhirnya ada Konate yang bisa ngejuarain lagi gitu. Ya Ajat ya nomor sigana mau aya wani make nomor 10 deh di Persib saat itu gitu. Bahkan konon ya katanya Nah, ini nih. Si eh Konon ini sok rapi. Nah, konon Kamari wae Konon na Marwal gila eta. ngomong konona iya. Jadi Ajat Sudrajat kan setelah dari Persib itu ke Bandung Raya dan Iya. Masteran Bandung Raya kan namanya Masteran Bandung Raya setelah Bandung Raya teh. Angger make nomor 10 didinya ge. Nah, nomor 10 kan kosong nih. Kosong di Persib. ta. Betul. Ada waktu itu penyerang muda dari Petrokimia Gersik Yes. bernama Keke Zakaria. Pak Keke. Orang Subang. Orang Subang. Jalan Cagak. Mana kan geus ka ditu pemotoran. Nah, Keke Zakaria itu datang dari Gersik ke Bandung kan, pulang ke kampung Pulang kampung halaman lah, ya. lah, pulang ke tim kebanggaannya lah. Tersedialah nomor, kan pakai Keke itu identiknya dengan nomor 9 kan. Penyerang utama Penyerang kan utama. nomor 9. Ya, ya. 9 nang saya Sutiono Lamso. Benar, Di dia. Sutyono. Tinggal aya nomor 10 jeung 18. Sok Keke Zakaria mau pakai yang mana? Cenah. 10 atau 18? 10 apa 18? 18 aja lah, Jurgen Klinsmann. Teh hiji tambah 8 oke salapan. Zamorano kan gitu. Zamorano eta. Zamorano gitu kan 1 ditambah 1 tambah 1 plus 8. 8-nya. Zamorano eta. Sedikit cerita di baliknya terkuak adalah kenapa nggak mau pakai nomor 10 saat itu kan maksudnya. Nah eta bekas Kang Ajat. Oh, sampai segitunya ya. Ngeri coy. Magis gitu ya. Magisnya Iya. maksudnya takut nggak bisa Memberikan yang terbaik memberikan mungkin ya. prestasi seperti Ajat Sudrajat. Nya ekspektasi na bobotoh teh Ekspektasinya- edan. Iya kayaknya nomor 10 pasti bisa sebanding ataupun bisa melebihi prestasi Ajat. Pasti gitu. mendapat Ya. sorotan kan. Iya. Pasti. Nomor urut Ajat nyata. Heeh. Nah, akhirnya saat itu Keke Zakaria masih muda tidak mau ini ya maksudnya aduh daripada nanti terbebani gara-gara nomor gitu kan. Kan saat itu sangat magis kan nomor 10 itu apalagi bekas Ajat Sudrajat. Pilihlah nomor 18 Jurgen Klinsmann. Gitu. Dari situ akhirnya. Dari situ akhirnya ya ternyata nomor 10 warisannya Ajat Sudrajat tidak dipakai oleh Oleh Keke. Keke Zakaria. Dan setelah ataupun sepeninggal Ajat banyak nih yang pakai, ya kan? Banyak. Mulai dari pemain lokal Ya. sampai ke pemain asing. Itu dia. Tapi yang menarik juga adalah pemain nomor punggung 10 lainnya setelah Ajat Sudrajat yang ingin kita bahas, yaitu Tapi Ajat aya kasus iya kamari. Bukan kasus. Di Facebook seru ya. Mana? iya. Pas Sempat di capture apa ada Coach sesi Ripan ya? foto ya? Ada Iya, jadi kan foto-foto sama pemain Persib lain. Ada foto jadi kan Facebooknya ini Facebook geus lila oge sih kira 2011 ting 2012 gitu. Iya. Saya baru nemu kemarin aja arsip-arsipnya. Ada Facebooknya ada yang naon sih mun ngirim Komen. ngirim ke Wall, ngirim wall. ngirim wall. Ngirim Komen di wall wall, ke cenah. Wah, status lah. ke statusnya Ajat Sudrajat itu ada foto saat itu Persib zamannya Ajat ada Max Timisela, ada lagi pada main kartu. Ya sama ada Robby Darwis juga kan ya. Ada Robi Robi Darwis. Nah, aya Ajat keur kieu ya nenteng. Terus Kayaknya ada yang bilang di komen Kang Ajat itu teh nyepengan pulpen. nyimpengan cenah. pulpen sanes. Nah, terus di komen ku Ajat Sudrajat Sanes lain atuh. eta mah rokok. Terus dari situ kan manjang ya. Dari situ manjang. Panan atlet mah cenah teu meunang ngarokok. Teu aya nu nanya kieu terus lah anu nah ngarokok tapi main bolana masih HD cenah. Oh, iya, bener. Eta. Masih HD. Ya aing mah ti junior geus ngarokok cenah cek Ajat Sudrajat ya. Terus aya ilmuna cenah, aya ilmuna bro cenah ngarokok tapi fisik masih jag-jag cenah. Nah, eta teh magis nomor 10 sih. Nomor 10. Eta maksudnya Ajat Sudrajat mah udah lah ya kalau bisa suatu saat kita undang mending diundang sih ka dia. Benar. Pasti lo bapi cerita Saya penasaran eta rokoknya rokok naon ya? Garfit.
Pokoknya ada kalau teman-teman dicari ya di wall atau di Twitter juga ada sih waktu itu gambarnya. Pernah akhirnya ada postingan. Itu fotonya Pak Yoyo yang dulu wartawan senior kan yang sekarang jadi Yoyo manajer Adireja. ya Yoyo S di Klat Adireja. Persib itu Adireja. sempat Bung ada Yoyo. Bung Yoyo. Baru sempat jadi komentator TVRI. Betul. Itu Ya kan? sempat Kayak ada gua pernah pamerannya makan. soalnya dulu pameran Oh, iya? fotonya Pak Yoyo. Foto itu Oh ada. foto itu berarti sekaryanya iya. Pak Yoyo. Air rokok kan? Iya. Air rokok. Kang Ajat nah aja ngarokok tapi main bola masih HD. Aya Elmuna aja. Ayo, dan main bola mah kusuku lain ku rokok. Akhirnya Ajat bilang gitu main bola mah kusuku lain ngerokok ya udah. Maksudnya udah kebukti oge ngajuarakeun Iya sih. udah kebukti rockstar ya arek ngomong naon ge Ya, peduli teh. Ya bebas udah itu mah udah. Barangkali ya, kalau ada yang mau mengutip ya main bola mah kusuku lain ku rokok. Berikutnya setelah pemain lokal ini nih Ajat Sudrajat, ada pemain lokal yang pakai kalau nggak salah Imam Riyadi sempat pakai ya. Imam Riyadi kayaknya nggak tahu cuman fotonya doang atau sebentar pokoknya Imam Riyadi pernah Atau itu kostum latihan. Nggak, pernah Pernah pakai ya? di 95 ya Imam Riyadi Imam Dadang Riyadi pernah. Kurnia Tatang Supriyatna. Tatang Supriyatna kadiekeun Oh kadienakeun ya. Lembang. Kadienakeun. Kalau teman-teman lihat golnya Van Persie ke gawang Spanyol Belanda lawan Spanyol di Iya, Piala iya. Dunia Rusia ya waktu itu ya. yang Itu cundulan terinspirasi sama Terinspirasi dari golnya Tatang Supriyatna. Pas lawan Persija di Stadion Siliwangi itu tahun 99 kalau nggak Tank 88 ya. ya medio eta lah. Ya Iya. medio eta lah. No aya Luciano Leandro bisa dilihat juga di YouTube-nya Benar, salah benar, satu TV nasional Ya, berinisial TV nasional yang berinisial AN. ANTV. Jadi inisial AN kan. Kalau kepanjangan Andalas. Oh iya benar. Di situ ada golnya Tatang Supriyatna ketika kita kalah 1-3 di Siliwangi yang ada Luciano Leandro, Rocky Putirai, si Persijana. Benar. Nah, itu Tatang Supriyatna pakai nomor 10. Ngangkulkeun siga Flying header. flying header. Robin van Persie-nya. Robin van Persie terinspirasi ti eta. Nah, Tatang Van Persie from Lembang. Van Persie curiga lalajo eta balajo. Jadi terinspirasi. Tatang Supriyatna pernah 10, terus Dadang Kurnia tadi ya. Dadang Dadang Kurnia. Kurnia. Imam Riyadi juga pernah ya. Imam pernah Imam sebentar Riyadi. sebelum akhirnya ke-14 dia pindah. Terus mulailah didominasi oleh beberapa legion asing. Nah, salah satunya adalah ini nih Alejandro Tobar. Tobar. Ya. Nah, ada cerita apa di balik nomor punggung 10 yang dikenakan oleh Alejandro Tobar? Iya magis oge nya. Magis Karena oge. Tobar kalau boleh dibilang selain Lizama yang jadi pahlawan menyelamatkan Ya. Persib dari degradasi, Ya, ini ada juga. peran Tobar juga. Tobar. Jadi Tobar tuh mungkin nomor 10 pertama ya pemain asing pertama yang pakai nomor 10 ya. Oh, iya. Sejarah ya. Sejarah ya. Sejarah. Sejarah catat Tobar adalah pemain asing nomor 10 pertama karena si trio Kuat, Polandia Kuat. kuat sih. Kuat nggak ada Trio yang nomor Polandia 10. nggak pakai kan? Dolega 20. Dolega 20, Orlinski 7. Dan Tobar yang pertama ya. Tobar yang pertama. Muharski kan kiper. Iya. Pemain asing pertama yang pakai nomor punggung 10 Alejandro Tobar. Alejandro Tobar. Dan Tobar itu emang jadi andalan banget kan di 2003. Iya. Putaran pertama Persib juru kunci cuma dapat 14 poin tuh waktu itu. Tobar masuk sama rombongan Johan Paes. Ya. Persib dapat 31 poin di putaran kedua. Yang asalnya di juru kunci akhirnya jadi bisa masuk ke playoff. kan. Playoff ya. Tobar juga meskipun posisinya gelandang dia bikin 6 gol. Produktif ya. Ya, terus yang hebatnya lagi dalam 3 pertandingan dia Persib menang tuh karena golnya dia. Jadi pertama lawan apa ya? Kalau nggak salah PSDS itu PSDS. gol tunggalnya Tobar. Terus lawan Deltras Tobar mencetak 2 gol, akhirnya menang 2-1. Dan satu lagi lawan Persipura kalau nggak salah di Siliwangi itu menang 1-0, gol tunggalnya Tobar. Itu 3 kemenangan beruntunnya tuh di Nggak beruntun sih, tapi artinya ada 9 poin yang didapat gara-gara si Tobar. gara-gara Tobar itu ngegolin. Tobar itu representasinya nomor 10 real nomor 10 ya. Klasik number 10. Klasik number 10. Klasik number 10 teh eta playmaker. Dia Tobar tuh punya visi, dia tahu kapan harus tempo tinggi, kapan harus tempo dilambatin. Iya, Tobar tahu kapan harus membagi bola, kapan harus kapan ketika penyerang mulai lari dia bagi bolanya. Iya. Tobar adalah pengambil set piece, Set piece. corner, tajongan bebas, Ya ya. tajongan penalti Dan untuk Tobar. umpan-umpan dia pun banyak yang jadi gol. Ya, gitu. itu kan representasi nomor Representasi 10 nomor yang 10. terjadi di Itali. Iya, iya, Medio iya. 90-an kan, 90-an itu tuh. benar-benar. Ya itu Tobar tuh klasik number Klasik number 10. 10 dan dia adalah
pemain asing pertama yang pakai nomor 10 ya udah itu pas itu Pasnya. bermain di belakang 2 striker trequartista. Iya. Pada saat itu strikernya adalah si telenovela teh ya. Sanweza. Si telenovela. Mana kira Marimar? Tobar teh mainnya Iya tuh. leuleus gitu padahalnya, leuleus liat. Leuleus liat, Tapi ya nggak bisa itu teu bisa digubrak eta. Ya. Holding ballnya bagus walaupun kakinya cuma satu ya maksudnya dia cuma menggunakan kaki kiri. Kaki kanannya sama sekali nggak hidup. mati pisan. Kaki kanan sih karena cuma numpang hirup di suku di awal jadi main cuma pakai suku kiri tapi itu kaki kirinya sangat magis dan prestasi Tobar adalah meloloskan Persib Bandung dari zona degradasi dalam setengah musim. Dan di playoff dia di hat-trick playoff, hat-trick ya. lawan Perseden. Lawan Presiden Denpasar. Ya. Jadi Tobar berarti sama di musim itu dia 9 gol kan? 9 gol Masuk dan putaran kedua. pemain yang bilang bahwa salah satu pemain yang paling cerdas pernah ia temui adalah Tobar si Marwal ya. waktu itu ya. Marwal kan bilang, "Iya jelema pinter pisan nih pemain teh cerdas." Tobar. Tapi di media setelah itu kan ada juga pemain kayak Ridwan Barkowi gitu. Kenapa apa yang kurang dari seorang Barkowi mungkin dengan nomor 10-nya? Karena ya kumaha aja sih Barkowi. Jadi Boboto berkesan ku Jaipongan hunggul gitu ya. Jaipong dan si eta beki batagor gitu. Karena waktu ada Barkowi bagus, cuman saat itu akhirnya ketutup lagi sama Beckham Menga ya kan. Kabur aya Beckham Menga kan lebih jagoan deui gitu. Secara finishing, secara ini jadi Barkowi sih kan nu katutup. Kalau Tobar kan ya dia jago dan saat abis Tobar baru ketemu lagi gelandang yang enakan ke Kabanyas kan gitu. Kabanas 10 oke nya. Tapi 11 Kabanas. Cuman akhirnya itu kan jadi sulit dibandingkan gitu. Maksudnya bagusan Tobar, bagusan Kabanyas kan liar kan ngejawabna. Ya gitu sih ya. Kalau alasan Barkowi, alasan Beckham enggak ya pasti masih bisa ngejawab Beckham enggak lah. Beckham gitu. enggak ada yang bisa jawab gitu. Nah, kayak gitulah gitu si ininya. Tapi si Jelo salapan ya? Jelo salapan. Jelo 9. Nah, mungkin ini juga berkesan lah udah bagi sebagian bobotoh yang punya nomor punggung 10 lain yaitu Hilton Moreira atau Ton Thomas. Ton Thomas. Ini juga punya catatan tersendiri ya. Ton Thomas itu adalah pemain Rekor coy. Rekor ya? Rekor. Pemain Brazil terlama. Dia di Persib itu 3,5 musim berarti kan. Masuk 2008 di rombongannya Jaya Hartono bareng Waluyo, Mas Har, Erlangga. Rombo. Eta legend pisannya gerbong eta. Iya. Eta legend. Ngajuarakeun cuma hiji Haryono. Cek Haryono, siapa teh salah labar. Coba sabar jiga aing juara. Lain teu salah oge kan pelatihna teu cocok meureun kan. Benar sih. Hilton itu dia pakai nomor 10 kan dia bikin 15 gol di musim pertamanya. Duetnya ada Langsung sama Eloko kan? asalnya Rafael Bastos sama Fabio Alcantara dulu kan musim putaran pertama. Rafael Bastos. Rafael Bastos nomor 16 ya. Anu ngaranna di selotipan awal-awal. Bastos R-na kan. Terus putaran keduanya baru Eloko kan masuk. Nah, tapi Hilton emang yang paling bersinar ya. Karena emang kunciannya Jaya Hartono banget dari zaman di Deltras. Terus Hilton juga musim berikutnya dia ganti-ganti pelatih banyak berarti ya? Banyak. Paling banyak ngerasain ganti pelatih kayaknya di Persib. Di Persib. Terus sempat ke Sriwijaya dia juara di Sriwijayanya kan sama musimnya. 2013 setengah musimnya di Sriwijaya balik dari ditukar jeung Jumafo tuh ya. Ditukar jeung Jumafo. Zoro. Emang musim terbaiknya Hilton di musim pertama sama musim kedua sih sempat bagus karena trio Eloko, Sucau dan Hilton sama kan. Hilton. Tapi Hiltonnya cedera waktu lawan Persema kalau nggak salah sama Semi Pierre Patrick kan. Aku sih sama Patrick di babahan. Oh no, lutut benangnya. Iya, terus harus pengobatan ke Brazil dia. Bener. Padahal mau kayak bun we ka Cicaheum. Ingin Kacitapen Hilton itu lengkap, versatile. Kayaknya Mun versatile di ya. FM mah Bener. semua posisi depan dia bisa. Hilton itu sebenarnya suka nambal. Eloko eueuh duet jadi duetnya Eloko. Yeah. Gelandang Si eta ku turun. Hilton. Sayap kiri eueuh Si ku eta Manehna. buka sayap. Kanan eueuh ku Manehna. Jadi hampir semua posisi depan, flank kiri, flank kanan, striker, second striker, gelandang. Benar. Hilton tuh bisa. Lamun main CMA ya nu siga kitu, nu alus Julius Agawa.
Dan sih inget kene. Eta keren di CM. CM bahwa Nigeria baheula mainna di Shakhtar Donetsk. Pasti dibeli ku aing eta main CM. Jeung Van den Bore. Bore. Nah itu Hilton itu bisa bermain di posisi itu. Ditambah juga dia sih saya cinta Persib deh, militan. Dia bisa set piece juga kan coach ya? Bisa banget. Iya, set piece bisa, provokasi lawan bisa. Kan tangil mainnya bareng nggak ada bener, harga iya, karet. iya. Siga Iya. Moraes Cafu. Ya, main orang Brazil gitu. Fisik Stylish fisik gitunya. jago, ngagocek jago, dahar pemain karet gitu. Dituar pura-pura labuna bisa setengah jam. Kita kan ngeselin ya maksudnya. Iya. Untuk lawan mah gitu. Nah, atributnya Hilton itu sebetulnya bukan trequartista tapi nyata mah aneh weh, guys. Nomor 10 yang aneh, yang lengkap, yang cinta Dengan Persib, cuman eta teh ya, Bro. Cinta tak sempurna sih ya teh. Iya benar-benar ya. Malah juarana pas pindah ke Sriwijaya juara, balik DKD itu juara deh. Nah, eta. Nah, Hilton itu kalau Tobar kan bisa meloloskan Persib dari zona degradasi. Itu tuh rasanya sih gak rasa juara lah nya. Hilton tuh siga kabogoh anu geus bisa memberikan yang terbaik tapi teu kawin-kawin teh. Ya. Waktu tak pernah berpihak dah gitu. Mana pacaran 15 tahun ya tapi tadi kawin, rek daun. Hilton udah memberikan semua yang dia punya Bener. untuk Persib kan. Ngagocek geus kurang kumaha ngagocek Bener. ya. Asis geus. Geus kurang kumaha. Asis Naka Gonzales teh ngarenaheun wae nya. Ya. Salto geus teu kurang kumaha tukang. Bener, pernah ya, Salto gol wae salto kan. aja. Si eta kan. Rek gagal, rek berhasil yang penting salto. Tengil gelut-gelut enggeus. Maksudna si eta teh enggeus. Pindah ke Sriwijaya juara, hayang balik DK Persib hayang ngajuarakeun teh enggeus. Teu bisa kan ada emang lain jodoh teh Bro eta mah udah. Nah, jadi aing nu hoyong cari. Orang hoyong ceriknya lain gara-gara Hilton lah, gara-gara orang terjodoh teh anjing. Mana nu baper aja. Kalau Hilton ini ya jadi cinta tak pernah tepat waktu lah kalau di Persib. Iya, Jadi iya, emang tak tepat waktu lah ternyata waktunya emang teu pas wae. Siap. Kalau Tobar kan pas ya. Tobar pas. Jika eta lah lamun Firsa besar mah waktu yang salah anjing. Udah nyalakan waktu. Ya, kalau Hilton gambarannya gitulah kira-kira dia sangat militan, sangat baik, servisnya bagus untuk Persib Bandung. Salah satu pemain yang terlama juga setelah Vladimir Vujovic, pemain asing yang lama juga di Bandung. Cuman ya eta nasib tak berpihak lah. Nasib tak berpihaknya. Geus kudu kumaha deui eta janur kuning jang batur lah eta. Anjing. Buka segelna ku aing. Nah, di kape milikna ku batur anjir. Juarana malah jeung Sriwijaya kan. Antik eta geus. Ya, cinta mah kadang gitunya. Bener. Tapi ini nomor 10 di Persib teh fluktuatifnya. Naik turun, turunnya. Setelah Hilton teh sempat dipakai beberapa lagi, termasuk si berarti Barkowi kan sebelumnya nya turun tah. Dragicevic, Setelah Hilton kan Dragicevic. Zdravko Dragicevic ieu teh angkatanna si ieu sa Dragomami. Dragomami ya? ya, Dragomami. Eta Kasep Kasep nama. Heeh nya pisan bro. Kasep Eropa Timur. Kasep lah eta Kasep. Jangkung dedek nomor 10. Bener ya? Nomor 10 banget sih sebenarnya untuk striker gitu. Cuman pas dites lawan pemain Padang di Indonesian Premier League pertama IPL ngelawan si Pagbe nya. David Pagbe. Teu bisa ngelewatin Pagbe. Teu bisa balik awak sama sekali anjing langsung dipecat. Urang inget si Dragicevic teh sempat ngagolkeun hiji uji coba penalti eta ge nya. uji coba aja. Penalti Ya. di Jalak Harupat mainnya orang kaditu lalajo. Kalau visi mah ada ya, saya ngelihat kan latihannya Dragicevic sering tuh di Pusdikpom gitu. Iya, Jadi dia teh tahu sebetulnya sebelum bola datang harus dikemanain. Cuman teuing pas main emang eta beneran ku si Pagbe teu bisa balik awak. Gemper bener. Teu bisa ningali gawang lawan gelo. Si Pagbe eta. Setelah eta langsung deui nomor 10 Nomor 10 deui Ya. terus. dari Zdravko Dragicevic Sempat beralih ada ke Ikenwa dulu ya. Oh nya Ikenwa. Oh iya bener-bener. Ikenwa Ikenwa pernah ya? Ikenwa 10. Si eta alus di kanang ngungkul tiap main tutut aja. Ya. Nya di kanan. Oke, nya. Golnya hat-trick. Golnya Pernah hat-trick. quad-trick malah. Bener sih ngagolkeun wae. Tapi lamun tandang gitu ya. Gering langsung. Gering. Pas tandang gering gitu. Ya kan? Tapi Ikenwa oke servisnya lumayan tadi tengahnya. Harita Ulian Souza. Ulian Souza, Ulian ya, Souza Brazil teh kan si tukang Toyo Claudio. Toyo ya. sama Chioma. Cioma oke tapi nggak oke gitu penampilannya ya. Aduh. Setelah itu Ikenwa beralih lagi ke lokal ya. Atau masih asing ya?
kayaknya abis gitu asing terus di si 10 etanya. Asing terus ya. Dragicevic, Moses Saki. Moses Moses Saki eta bro. Moses Saki. Cerik di kartu bareng. Ya benar. Si eta teh asup putaran keduanya. Putaran kedua. Setelah Dragicevic kan Setelah Persib Dragicevic. akhirnya ikut ISL kan. ISL Iya. si Moses kan? Moses, Setengah musim ya. Di kartu bareng ceri. Setengah musim. Aduh digadang-gadang ini lulusan Liga Portugalnya si eta nya. Timnas Ghana cenah. Tapi enggak golkeun Dragicevic mah. Berarti dari dulu ya sejarahnya si Persib itu kalau ada pemilik nomor 10 cuman striker sama gelandang ya. Iya. Striker sama gelandang. Ya kan kalau Moses Dragicevic, Aja Sudrajat gitu, Alejandro Tobar berarti cuman dari berkutat di situ aja. Dia sampai ke sini-sini juga kan Konate, terus juga ada Sergio Van Dijk juga. Gelandang striker. Mai Timo sempat 10 nya? Iya, Ya. 10. Iya, tadi gelandang kan. Gelandang. Gelandang dan jadi striker ujungnya. Berarti sekarang Vizcara Berarti sih ya memutus aliran Tradisi. memutus tradisi tiba heula nomor 10 Persib teh lamun teu gelandang striker tapi di musim ayeuna nya. Esteban nomor 10. 10. Akhirnya jadi Sayap. flank. Sejarah berarti itu sejarah. Itu dia. Tapi kita mau ngebahas juga nih salah satu pemain bernomor punggung 10 dan juga pemain naturalisasi milik Persib pertama ya. Ini adalah Sergio Van Dijk. Van Dijk pertama kali. Berarti itu hitungannya lokal atuh berarti. Lokal. Van Dijk ke Bandung lokalnya. Udah lokal. KTP-nya kira condong. Si Eta teh naturalisasi atau emang gimana sih prosesnya tuh? Naturalisasi. Naturalisasi kan. Kalau Van Dijk kayaknya orang curigana ieu mah nya suudon urang. Si eta teh di Australia geus beak si Gana, geus mulai ada cedera-cedera. Terus kan memang ada beberapa trik untuk menaikkan lagi pasaran kan kalau di sepak bola. Jadi ketika di level Australia yang liga paling atas sudah kira-kira geus moal sanggup ya. Cara yang menaikkan harganya adalah harus jadi di media bagus lagi kan. Ya. Makanya pilihannya adalah ke Persib Bandung. Eta mah geus bogo kan jadi bintang gitu. Media-media jadi tahu lagi. Expose lagi kan gol dari media. gol banyak lagi. Orang udah banyak tahu lagi. Yang minimal posting Instagram gol terus kan gitu nya. Nah, jadi Followers naik. dari situ si value-nya si Sergio ini kan naik lagi. Dan bener wae kan geus kitu jadi pindah deui ka Liga Iran nu levelnya Sepaham. Sepahan. Karena sudah tidak sepaham. Sepahannya pindah deui. pindah deui ka Iran ya walaupun memang akhirnya kayaknya ada cedera lutut. Nah, kesini itu si Sergio Van Dijk menggunakan nomor 10. Pas awal tuh 10-nya. Pas awal langsung 10. Iya, Pas awal 10. di sini dia 3 kali ganti nomor. Yang pertama 10, yang kedua nomor 33. 33, terus 9. 9. Karena 10-nya waktu 33 itu ada Robertino. Robertino. Nah, si yang nomor 10 yang pertama ini yang saya jago pisan 21 gol dari 29 pertandingan itu menyamai rekornya Sutiono Lamso sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim kompetisi. Dan di musim itu kan dia bersaing dengan si Jibril Jibril, Bali. iya. Jibrilnya Barita Putra. Benar. Dan gol yang paling berkesan adalah salah satunya 2 gol sih orang. Dua gol yang paling berkesan dari Sergio pas tendangan bebas lawan Arema. Ulang tahun itu pas ulang tahun. Ya. Ejeng lawan Kurnia Mega Ejeng lawan Persija. Lawan Persija sih. Anu mana? Anu jarak jauh. Jarak jauh. Oh, ada si adik sih. Eta cenah adik sih pindah ke futsal gara-gara jebol eta. Oh, Eta orang mah sepanjang sejarah dengan Sergio nya akhirnya anu paling berkesan golnya 2 gol eta sih. Tapi memang passingnya tuh bek, suaraan bek coy. Lamun ningali latihan bek dan eta teh siga passing tapi pas ditewak teh ngasleng. Oh gitu. Iya emang kayaknya dia ada bobot passingnya beda deh si eta mah deh. Asian, mirip Asian gitu. Oh bobot passingnya aneh ya. Jadi kayak passing biasa, cuman kalau ditangkap kiper eta malik deui bolana. Jadi kan banyaknya gol-gol Sergio kayak yang pelan gitu. Siga eta we di tengah si adik si Lens Vizio eta kan. Iya. Arek ngabuang efeknya. Ngabuang tapi ternyata ke jero eta kencang pisan memang. Nah, Ya, itu tuh tarik. aneh itu teh sih itu. Orang mah aneh gitu ningali. Nah, si Ganu passing hungkul cuman bisa bledak gitu. ya ada beberapa golnya juga yang bola datar ya menyusur tanah gitunya. Cuman Tapi gulirnya kenceng. kencang gitu ya. Tapi si Ganu laun gitu. Tapi Nah, eta beda bener suku Eropa. Didikan lagi Groningen atau bareng jeung Arjen Robben atau Bener. Oh iya waktu Robben Groningen. datang kan Iya, ngobrol. Ngobrol. Pas timnas Belanda datang ke dia anjir. Groningen ya. Groningen. Si Suarez oke Groningen. Suarez Groningen. Virgil van Dijk Groningen. Iya Groningen. Oh berarti SSB-nya bener kan? Saya guru lah bahasanya.
Kudu menjelaskeunna sarua. Itu seorang Sergio Van Dijk ya. Habis itu kita punya ini nih ya pemain yang mungkin spesial lah di mata bobotoh karena Benar. udah nomor punggungnya 10, dia juga membawa gelar juara bagi Persib Bandung. Makan Konate. Dalam kurun waktu 2 tahun 2 gelar juara bergengsi kan? Ya, ada Piala Presiden dan juga juara Liga. Benar. Sespesial apa sih seorang Makan Konate dengan nomor punggung 10-nya nih? Konate ya gelandang lengkap ya. Daya jelajah tinggi, visi tinggi, teknik bagus, produktif gitu dia. Ya. Terus ngerti apa yang bobotoh mau lah dia. Iya. Bobotoh pinginnya Persib main gila-gilaan ya diliatin sama Konate gitu. Emang cara mainnya ngemanjain banget lah gitu. Ya, di awal kedatangan mungkin orang masih yang ragunya. Iya. Bisa anjir dah. Persib kan ngincer nate si Gustavo. Jibril atau sebelumnya kalau gelandang kan Gustavo Lopez, strikerna Jibril Koulibaly teh masih paketan teh kan. Orang awalnya kan bisa Konate, ya kumaha sih mainnya Konate, tapi ternyata di balik itu kan boom gitu. Si Konate tuh datang ke Bandung awalnya bukan nomor 10, nomor 14. 14 di Ciamis. Waktu 14 kalau heulanya. iya kalau teman-teman bobotoh juga lihat highlight waktu uji coba lawan Ciamis anu sampai pas sedek sampai ke garis gawang. Iya. Kata keren bisa. Bener, Nah, Konate itu pakai nomor 14 karena saat itu 10-nya masih ada Sergio Van Dijk. Oh iya. Sergio cabut. Nah, saya ganti nomor langsung nomor 10. Sebetulnya tidak kalau misalnya klasik number 10 enggak juga ya. Ini mah gelandang modern kalau si Konate. Iya masih ya. gelandang modern deh. Tapi di masa lalu memang pernah ada gelandang model Konate, Ebi Sukorena Persi Kediri. Anu ngajuarakeun. Ya. Tukangna si Ebi Sukorena harupna Bami Dele Bob Manuel. Bobby. Bami Dele Bob Manuel. Tapi baheula orang ningali awal-awal Konate itu memang mirip-mirip sih kayak Zarahan Klanggar. Iya. Zarahan nomor 10 oke nya haritanya. Zahran 10. Nomor Jadi 10-nya. Yang mirip-mirip Konate di sepak bola Indonesia zaman dulu ya. Banda Timothy, Banda Timothy. Zahran Klanggar, terus Ebi Sukore memang tipenya kan bukan trequartista yang kayak Riquelme, Gustavo Lopez, Marcos Flores gitu. Iya. Konate tuh kayaknya saya nggak tahu ya, dia kayaknya nggak bisa deh kalau disuruh ngedelay permainan gitu, ngejaga kapan harus main cepat, kapan harus lambat, Main tempo gitu ya. Itu kan untungnya ada Bang Firman. Ya. Konate keunggulannya memang punya daya jelajahnya sangat tinggi, jadi saya tahu di ujung ke ujung bisa ku eta gitu. Iya. Bisa ngagulkeun, terus punya yang jelas Konate itu punya finishing. Kalau umpan mah ya udah oke lah, umpan oke. Walaupun tidak se-stylish Gustavo saat itu ya. Jadi kan di 2014 gelandang terbaiknya ya Gustavo sama Konate itu. Cuman bedanya Konate bisa mencetak gol, Gustavo enggak gitu. Saat itu tuh. Gitu dia. Jadi Konate setelah Ajat Sudrajat yang bisa menjuarakan dengan menggunakan nomor 10 yaitu Makan Konate. Ya, seumur-umur Persibnya Setelah bertahun-tahun panjang sejarah Persib baru ada 2 nama dengan nomor 10 yang bisa bawa Persib juara. Makan Konate dan Ajat Sudrajat. Keren. Tapi setelah itu kan mungkin kesini-sininya tadi Maitimo udah kesebut ya kan, terus juga ada Robertino Pugliara. Robertino. Sebetulnya Robertino teh typical playmaker dan stylish oke ya lumayan lah. Si klasik nomor 10 itu sebetulnya mah Ada Robertino di dalam diri iya. Robertino ya. Kenapa tidak mencuat nih permainannya atau mungkin gaya bermainnya dari Robertino di Persib gitu, coach? Kalau saya sih lihatnya di musim 2016 itu gak muncul lah. Gak dapat moodnya. Ya gak dapat moodnya gitu. Kalau si Robertinho keluar. Padahal di klub-klub sebelumnya dia sangat luar Terakhir di biasa gitu ya. Sajan Ka Persib itu Persipuranya. Persipura, Pernah di PSM dulu, sempat di PSM Sempat dulu. di PSM. Iya. Persiba Balikpapan memang, tapi kan Robertinho itu bukan tipe yang gini loh kan. Kalau nomor 10 itu ya kasar namanya. Ketika tim deadlock atau ketika kita bermain bola bikin ke nomor 10 geus urang berdoa weh eta geus pasti aya keajaiban. Nah, Robertinho itu belum bisa di level itu gitu. Konate kan kadang bisanya geus bikin weh ke nomor 10 geus pasti aya keajaiban gitu. Bikin weh ke Ajat bola mah gitu. Nah, siga bahasa eta Ajatnya. Oper weh ke Ajat. Oper ke Ajat. Geus beres gitu. Nah, bisa enggak gitu? Dibayangin aja kan nomor 10 ke Robertinho, oper gue ke Robertinho, dioper deh ke Robertinho. Apalagi mungkin pada saat itu bersamaan juga ada Marcos Flores ya. Iya, ada. Itu sebenarnya klasik nomor 10-nya. Iya. Sebenarnya Marcos Putaran Flores. keduanya Marcos Flores. Marcos Flores ya.
Ya, tapi kan Marcos Flores datang ke sini dengan kondisi kaki yang sudah tidak fitnya. Lamun fit di Australia sih eta kemarin. Mau pindah ke Indonesia. Tapi dengan tidak fit pun saya masih bisa sacanggih eta gitu. Benar. Yang bisa mengorbitkan Bow jadi salah satu pemain bintang di Indonesia kan ya salah satunya umpan-umpan Marcos Flores. Salah satu yang punya andil di lapangan ya. Iya, betul. Si Umpannya Marcos Marquitos Flores. Dan the next number 10 ya, the one and only. Ya. Ayo nanya ya. Nah, sih teka asup Bad Boys geus dijelaskan sebenarnya namanya. Rudet. Lain ku Bad Boys nah ku rudet nah ngarugikeun. Tapi ya kita apresiasi juga ya bahwa pencapaian yang diberikan oleh Ezekiel Nduasel ini juga patut diacungi jempol ya dengan catatan golnya, dengan asisnya gitu ya. Betul. Ya. Ayalah kontribusinya. Apa sih the next Ibrahimovic ya? Ibrahimovicnya dari Chad. Dari Ibrahimovic from Chad. Chad. Nah, ini pengguna nomor punggung 10 sebelum Esteban Vizcarra adalah Ezekiel ini ya. Apa yang spesial dari Eze dengan nomor punggung 10-nya? Eze terbukti dia sekarang adalah pemain asing dengan gol terbanyak di Persib sebenarnya dengan 36 gol nggak salah. Itu udah berarti rekor ya. Dari cuman berapa tahun ya? Berarti cuman 2,5 tahun ya. 2,5 tahun ya. Berarti mematahkan rekor sebelumnya pemain asing teh. Hilton akhirnya dulu Hilton 32 gol, Eze itu mematahkan itu. catatannya canggih berarti ya. Canggih sebenarnya. Tapi nyarudat. Datang ke sini dengan nomor 70. Oh iya, 70 ya. Karena 10-nya ada Maitimo ya. Si kira plesetan deh meh 10 teh kira Ya, angka 7 teh angka hiji tapi narikna teh loba teuing. Plat nomornya sak di ya kan. Narikna loba teuing jadi 7 gitu. Nah, itu 9 plus 1. Nya kode namanya Biar 10 kan. 70 terus kemudian ketika Maitimo udah hengkang dia menggunakan nomor 10. Nah, disitulah puncak permainan dari Ezekiel Nduasel. Kan di setengah musim ketika dia awal datang kan kita masih sih jagonya di mana sih? Benar, dan waktu itu masih ditangani sama Herjos kan? Herjos, betul. Nah, kemudian 2018 yang nanti akan kita bahas karena permintaan banyak banget Ya. Request. Lo bisa nih Ki nomenta 2018. Masih 2018 dong. Juara paruh musim tapi finishnya ini. Dibahas kok aing pokoknya. Oke, aya gampang. Nah, 2018 akhirnya Mario Gomez bisa memainkan Ezekiel Nduasel, bisa memanfaatkan potensinya. Nah, cuman ketika potensinya itu keluar, itu juga berbanding lurus dengan kelakuan si eta anu star syndrome. Menurut orang sih star syndrome ya. Iya. Dari kayak pemain yang tidak pernah disanjung-sanjung tiba-tiba si eta di seluruh Bandung apal ka si eta gitu di penta foto ya. Kadang bager sih mun teu siga Vlado teuing nya si ieu mun di penta foto turun gitu. Daek moto cuman di lapangannya ini dia kadang riweuh, kadang teu paruguh gitu. Jadi kayak merugikan tim lah. siga orang kaya baru gitu lah. Leking. Aneh gitu. Ngapain coba yang suka marah-marah ke pemain lawan, suka marah-marah ke wasit tepugu gitu. Kadang ke penonton oge ngadat eta mah gitu. Pernahnya ada momen yang dia talk back ke penonton ya. Iya, padahal secara catatan rekor dan catatan gol bagus. Mesin gol sih mah, mesin gol banget. Ya apalagi pada saat 2018 itu kan dia dapat tandem yang betul-betul mengerti dan juga melayani ya si Johnny Bowman ya. Jadi akhirnya bisa terakomodir lah di 2018 kita bisa melihat bagaimana Persib punya ujung tombak yang ada harapan. Saat itu kan ujung tombak terbaik di Indonesia lumayan banyak tuh, ada Marco Simic, ada David da Silva, dan akhirnya Persib bisa ikut bersaing dengan perwakilannya itu Ezekiel Nduasel itu gitu. Dia punya body balance yang canggih, tenaga kuda, speednya bagus, speed dribble, kencang, akselerasi juga bagus ya. Ya, dengan satu kekurangan, rudet. Gol paling berkesan ke gawang Persija. Anu mana ya? Jarak jauh. Pas menang di Gabela. Pas 3-2 ya. 3-2. Gol pertamanya kan dari Eze dulu kan. Counter attack ya kan, counter attack jarak jauh. Sama gol yang dianulir itu bukan? Gol dianulir lawan Madura. Madura. Dianulir. Pokoknya lah pokoknya. Sama penalti tak asup. Ya kan bener penalti tak asup. Mana eta poho gol anulir kayak anu komen dah. Di komen aja. Kayak aya pasti anu komen. Untuk yang mencari jawabannya nanti bobotoh yang akan berkomentar. Pertanyaan lain kunaon sih eta selebrasina kikituan.
Oh bener. Mana apa? Eta Jadi eta naon dia maksudna? Oh, anu kieu mah nu pas menang lawan Persija. Eta nya nu musim kemarin kan. Musim kemarin anu kieu anu encok. no hoyong juga dinosaurus cenah. Iya. Tapi artinya nomor 10 masih ada simaan lah ketika dipakai Eze. Cuman ya secara ini meureunnya secara attitude saya tuh bingung meureun tiba-tiba dapet Ya. sematan bintang gitu, bintang kota kan gitu. Saya tidak bisa mengembannya terlalu baik, tapi cara catatan gol dan permainan di lapangan oke wae sih. Tapi kan kita jadi tidak merasa kehilangan ya ketika saya cabut gitu. Kan siga Bauman keluar. Bauman keluar ada drama-dramanya gitu. Aduh, sedih. Pas Ezekiel keluar yang sebae we. Walaupun awal-awalnya mungkin iya ya. Awal-awalnya mungkin iya karena melihat penampilan dari striker kita tuh, wah kok kayak gini sih Wonder Luis mainnya pas udah di liga. Iya. Awalnya kan sempat yang anjir kala si Luis bisa menggantikan peran Eze nu fantastis tahun sebelumnya enggak ya? Itu kan pertanyaannya gitu kan. Duetnya dengan Castillo akhirnya oke. Geus lapohokeun lah gitu nya. Artinya kita selama bertahun-tahun udah punya banyak cerita tentang nomor 10 ya. Dengan berbagai karakter, berbagai pencapaian gitu. Ya. Dan penasaran pisan tahun ayeuna sih. Nah, Ya kan? Esteban ini Vizcarra dengan ini. nomor 10-nya mungkin bayangan aja menurut coach kira-kira akan bersinar atau gimana? Aing teh liga gitu aja. Cuma ngabayangkeun. Iya sih ya. Tapi yang jelas dia bisa bermain di ini kan di flank, bisa bermain di gelandang gitu. Dengan menggunakan nomor 10 ya semoga bisa meneruskan tradisi nomor 10 keren sih di Persib. Ya, semoga lah. Ya dan semoga ada lagi nomor 10 yang bisa menjuarakan Persib tim Bandung. Persib gitu ya Ya. setelah makan Konate dan Ajat Sudrajat. Ya, mudah-mudahan anu tahun ayeuna lamun ligana diteruskeun lancar, Persib mainnya konsisten. Kan Vizcarra jadi nomor 10 kesekian yang bawa Persib juara. Iya, Itu betul. dia. Yang punya akses ke Kang Ajat boleh lah ya. Pengen wawancara. Ah iya Barangkali ada tetangganya atau Iya. teman sekantornya. Pasti aya. Orang aya kenalan iya, tapi orang dekatnya Nining Meida. Naon nyambung. Siapa tahu Nining Meida masih pegang kontaknya aja Sudrajat. Orang ge aya Ajat Sudrajat tapi tukang panto, main urut pemain Persib. Kalau Ajat sudah di sini mau ngerokok bebas, guys. Mau apapun bebas kita. Tapi itu nanti kita cari -1 lagunya biar aja Sudrajat nyanyi. Iya kan bola duet nyanyi. Orang penasaran oge. Dan seperti janji kita ya, nanti minggu depan kita akan bahas ini semua keinginan Bobotoh yaitu mengenai Persib di musim 2018. Itu So, dia. terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Si Mamong Podcast. Jangan lupa untuk mendengarkan di platform podcast kesayangan kamu, ada di Spotify Yap. dan juga ada di Svara dan juga di platform-platform podcast lainnya tentunya Yap, ya. pastinya dan terima kasih untuk Box to Box Media Network. Yes, dan kita juga mau ngucapin terima kasih ini untuk Jus Bar yang sudah mensupport Si Mamong Podcast episode kali ini ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Bobotoh. Ditunggu partisipasinya, ditunggu komentarnya, ditunggu juga mungkin kalau ada masukan-masukan apapun di kolom komentar di bawah. Ya, baiklah kalau gitu kita mau kemana ini? Pulang. Guys balik wae. Yuk, mereka mana ada itu? Ayolah. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.